Oke, jadi ini adalah sesi terakhir kita di trial class, writing trial class ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai gambaran umum seperti apa IELTS Academic Writing. Nah, sebenarnya saya mau tanya itu kalau Miss Elin itu udah pernah belum Miss mengerjakan untuk writing akademik itu? Kalau saya pribadi sih belum pernah Mas, karena ini pertama kali mau ambil IELTS. Cuman saya baca sih kayak contoh-contoh yang ada di internet. Ya cukup Mhm. susah juga sih menurut saya. Ya, kalau sebenarnya ada dua tipe ya. Ada dua tipe, ya ada dua tipe writing di IELTS itu. Jadi yang pertama itu ada academic writing, terus yang kedua ada general writing. Nah, untuk academic writing itu dikhususkan untuk siapa saja yang ingin melanjutkan studi terutama itu. Sedangkan general IELTS General Writing itu digunakan untuk kita misal bekerja gitu, WHV seperti itu. Nah, cuman untuk academic writing ini juga bisa dipakai untuk kerja dan melanjutkan kuliah. Sedangkan General Writing atau IELTS General Training itu cuman khusus untuk bekerja seperti itu. Banyak juga teman-teman itu yang ngambil eh, apa akademik IELTS akademik itu untuk kerja karena ya untuk prospek ke depan ya kali mereka kerja di luar negeri sambil nyari kampus dan nggak perlu teks IELTS lagi kalau misalkan punya akademik dan fungsinya kan lebih banyak bisa untuk kerja dan juga untuk kuliah seperti itu. Nah, di IELTS Writing Preparation mungkin teman-teman di sini akan berkenalan dengan apa sih writing di IELTS, seperti apa ujiannya dan seperti apa pertanyaannya, serta bagaimana cara menjawabnya. Nah, seenggaknya teman-teman berkenalan dahulu dengan IELTS writing. Dan di sini di preparation di sini khusus untuk akademik gitu. Kalau misalkan untuk general training mungkin di lain kesempatan akan ada sesi untuk membahasnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwasanya write, writing task one. Kenapa di sini writing task one di sebelah sini? Karena di IELTS writing itu ada dua task. Ya, ada dua ya. Yang pertama itu task one. Task one itu sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, task one itu seperti apa? In the IELTS writing section will be given two types of tasks. Okay, two types. Task 1 will ask you to describe the data provided without adding to it with your opinion. Jadi kita disuruh untuk mendescribe data tanpa kita kasih opini. Jadi benar-benar kita disajikan sebuah data, entah itu tabel, entah itu grafik, entah itu chart. Intinya kita disuruh buat describe tanpa menambahkan opini. Lanjut, in task 1, you must be familiar with the types of question consisting of bar chart, ya kan? Bar chart, pie chart, line graph, maps, diagrams, flow chart, and table. So that you don't feel confused about what you will write on your answer sheet. Jadi kita harus familiar dengan apa yang disebutkan di sini ya, mulai dari ini semua, sehingga kita nggak akan bingung apa yang harus kita tulis. Nah, bagaimana cara untuk memfahamkan diri kita dengan hal seperti ini? Nah, kita harus belajar baca data, teman-teman ya. Kita kayak misalkan buka di kata data, itu pasti kita akan melihat gambar-gambar grafik, entah itu produksi makanan atau jumlah populasi dunia seperti itu. Kemudian each of these types of question require you to use different tenses and certain words that can add value to your writing. Ya, itu nanti tergantung bentuk tipe pertanyaannya, tapi perbedaan tenses itu udah pasti.
at least 150 words with 20 minutes. Ya, di dalam writing kita dikasih waktu 60 menit untuk mengerjakan task 1 dan task 2. Dan seperti halnya reading yang tadi sore ya, kita nggak dikasih timer apakah kita udah ngerjain task 1 itu 20 menit atau kurang atau lebih. Jadi 60 menit itu harus kita manage sendiri. Eh, Idealnya kita 20 menit ini untuk task 1 dengan 150 kata minimal. Jadi kita bagaimanapun kita harus belajar menulis 150 kata dalam waktu kurang dari 20 menit. Kalau misalkan 20 menit, itu 5 menitnya kita pakai buat analisis. Seperti itu. Kalau 150 kata dalam 15 menit, mungkin 1 menit kita bisa menulis sekitar 10 sampai 20 kata kali ya. Seperti itu. Dalam 1 menit. Kemudian apa sih yang sebenarnya dinilai dalam IELTS Task 1 itu? Jadi para IELTS ya, para IELTS test taker itu pasti punya target untuk memperoleh berapa skor yang mereka inginkan. Dan agar target itu tercapai, kita juga mesti tahu apa aja yang dinilai di IELTS Task 1. Nah, yang pertama ada task achievement for task 1. Task achievement ini meliputi tadi ya overview, kemudian key feature. Ini secara umum overview, key feature, terus termasuk yang tadi 150 at least 150 words tadi itu masuk dalam task achievement. Jadi kalau kurang dari 150 kata itu nggak memenuhi task achievement. Kemudian yang kedua ada coherence and cohesion disingkat CC. Di sini ada meliputi paragraphing, organize your response into clear paragraphs with a logical progression of information. Jadi informasi gimana bisa dibaca nyambung gitu. Linking words, bagaimana kita menghubungkan antar kata, itu masuknya di coherence and cohesion. Kemudian yang ketiga ada lexical research, ya vocabulary range. Mau nggak mau kita harus hafalan vocabulary, tapi nggak perlu hafalan semuanya, cukup hafal vocabulary yang dipakai untuk tes gitu. Karena ya, seperti yang saya sampaikan berkali-kali kepada teman-teman ya, IELTS ini adalah tes dan bahasa itu adalah skill. Di dalam tes mungkin kemampuan kita berbahasa akan diuji begitu sulit gitu, begitu susah. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan tes tersebut, ternyata ketika ngobrol sama orang ya nggak sesusah itu dengan bahasa Inggris. Tapi mau gimana pun tes ini kan udah teruji, jadi kita harus menguasai untuk lolos tesnya. Kemudian akurasi, use words to convey your ideas. Ya akurasi penggunaan kata-kata sih, kayak misalkan menggunakan kata improve sama upgrade gitu. Which one's more appropriate to use in the skill context? You need to upgrade your skill or you need to improve your skill. Which one? Jadi kita harus perhatikan akurasi. Sama upgrade dan improve itu punya arti yang sama, artinya meningkatkan. Cuman dalam konteks skill context, which one more appropriate? You need to upgrade or you need to improve your skill or build up. Yeah, probably improve is more appropriate and more natural than upgrades. Upgrades is more appropriate when you use to describe the machines, misalkan kayak gitu. Nah, itu contohnya mungkin. Kemudian yang terakhir ada grammatical range and accuracy. Sentence structure, ya kan? Demonstrate a range of sentence structures, meskipun ada 16 tenses, tapi dalam writing itu yang common ada 7. Ada 7, sekitar 7 atau 8 common tenses.
Kemudian grammar usage, use grammatical structure accurately, udah pasti grammar itu. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin dari band descriptor for IELTS academic task 1. Kalau ada misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi saya nggak masalah ya teman-teman misalkan menyela, mengangkat tangan dan bertanya. Bagi saya itu bukan masalah. Saya suka kalau misalkan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung interaktif. Oke, kita lanjut ke sample answer static static data ya. Jadi ini static data seperti ini. Ini adalah contoh soal dalam IELTS Writing Task 1. Salah satunya sample answer static. Jadi secara umum itu diklasifikasi jadi 3. Yang static atau data data berhenti kayak gini. Kayak country Ireland 28,91%. 6,43% untuk clothing and footwear. Ini dianggap sebagai static data. Nah, terus yang atas ini adalah instructionnya. Ini soalnya deh. Yang atas ini soalnya, yang bawah ini instructionnya. Write at least 150 words. Ini juga masuk di instruction. Kemudian yang percentage of nation consumer and so on. Ini adalah keterangan datanya dan adalah isi datanya. Jadi yang pertama dia menerangkan the table below gives information on consumer spending on different items in 5 different countries in 2002. Ini ada soalnya. Berarti teman-teman harus bisa mendeskripsikan mengenai pengeluaran perbedaan item di 5 negara yang berbeda pada tahun 2002 gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah instruksinya. Summarize the information by. Nah, summarize the information. Jadi kita harus merangkum informasi. Gimana merangkumnya? By selecting and reporting the main features. Jadi menyeleksi, melaporkan main features, and make comparison where relevant. Jadi buat bandingan ketika itu relevan. Seperti apa contoh dari jawabannya? Nah, di sini ada contoh jawabannya. Dimulai dari introduction. Nah, introduction ya. Introduction ini kalau dibandingkan dengan soal ini nggak beda jauh. Sama paraphrase gitu. Karena untuk memperoleh tas kita harus menunjukkan high rank of our brain vocabulary, makanya di sini paraphrasing. Kemudian ada overview. Overview ini menjelaskan data secara umum seperti apa data ini secara umum tanpa menyebutkan secara detail berapa jumlahnya, berapa persentasenya. Kemudian setelah overview baru seperti apa detailnya itu dijelaskan pada body paragraph 1. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di introduction dan overview ini tidak menyebutkan secara detail persentase dalam soal di sebelah kirinya. Sedangkan di body paragraph 1 ini sudah menjelaskan secara detail kayak misalkan Spanyol sudah nyampe segini, kemudian di sini disebutkan ada Turki, Irlandia, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, di situ sudah menjelaskan secara mendetail. Gitu. Paragraf 2 juga sama saja. Di sini dia banyak juga akan menjelaskan mengenai data secara lebih rinci. Dan terakhir, jumlah kata ada 182 kata.
kata. Karena minimum adalah 150 kata, dan di contoh soal serta jawaban ini, si penjawab menyelesaikan dalam 182 kata. Gitu. Jadi minimal itu 150. Ini untuk IELTS Task 1 yang static. Kemudian ada yang dynamic. Dynamic seperti ini, nggak beda jauh dengan static. Bedanya kalau dynamic itu datanya bergerak ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada 1981 sampai 2007, dan di sini menunjukkan sebuah pergerakan naik turun. Mungkin teman-teman kalau misalkan pernah memperhatikan neraca atau currency gitu ya, keuangan, itu pasti kayak gini, atau saham perusahaan itu pasti naik turun kayak gini. Nah, tentu untuk menjelaskan bagaimana dynamic data yang kita sebut sebagai dynamic data dan static data itu menggunakan vocabulary yang berbeda karena dia nggak bergerak. Jadi Irlandia, Italia, Spanyol, Sweden, Turki ini adalah data tahun 2002 dengan jumlah persentase seperti ini. Sedangkan di dynamic data, consumption of spreads, di sini ada margarin, low fat and reduced spreads, kemudian butter, di sini bergerak dari atas ke bawah dan lain dan seterusnya. Tentu perbedaan vocabulary itu akan sangat berpengaruh untuk menjelaskan data. Tapi kabar baiknya adalah structure-nya itu sama. Jadi kita tetap pakai introduction, pakai overview, pakai body paragraph 1 and body paragraph 2. Dan di sini selesai dalam 180 kata. Itu untuk writing task 1. Jadi ada static data, ada dynamic data, masih ada satu lagi sih sebenarnya proses. Cuman yang common atau yang umum muncul di dalam tes itu dynamic dan static. Kalau proses itu bisa jadi muncul, tapi kebanyakan yang muncul itu dynamic and static. Kayak gitu. Kita juga nggak tahu kan ketika ngambil tes mana sih yang bakal muncul, makanya ya kita pelajarin semuanya dulu. Seperti itu. Itu untuk writing IELTS Task 1. Dalam 20 menit kita harus menjelaskan tadi soal seperti itu. Kemudian kita beralih ke writing task 2. Nah, task 2 ini lebih bebas dan waktunya lebih banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena task 2, you are asked to give your opinion or opinion on the question given. Kasih opini, teman-teman. Jadi lebih bebas, kita lebih relax sih sebenarnya untuk ngerjain IELTS Task 2 ini, meskipun jumlah katanya juga 250 ya, ini di bawah 250 kata. Cuman menitnya juga lebih panjang, 40 menit. Dan enaknya di writing task 2 kita dikasih kebebasan beropini. Misalnya kita ngasih opini, terus kita ngasih pengalaman kita dan lain sebagainya. Dan penilaian di writing task 2 itu lebih besar. Jadi kalau misalkan dalam writing nilai 100% itu diperoleh seperti apa? Jadi 40% diambil dari teman-teman ngerjain writing task 1, sedangkan 60% itu diambil dari teman-teman ngerjain writing task 2. Jadi porsinya itu selisihnya 20%. Itu selisih yang besar. Jadi usahakan writing task 2 itu benar-benar apa istilah, bisa mengcover script 150 kata, itu basic, kita harus bisa nulis sebanyak itu dalam 40 menit. Ya sama dengan writing task 1 ya, band descriptornya, cuman bedanya di sini istilahnya task response kalau di writing task 2, kalau tadi kan task achievement. Nah, kalau teman-teman pengen dapat skor 6, nih yang diperhatikan skor 6 ada di sini.
Nah, skor 6 itu berarti addresses all parts of the task, although some parts may be more fully covered than others. Jadi menjelaskan semuanya meskipun kadang saling tumpang tindih gitu. Present a relevant position although the conclusion may become unclear or repetitive. Jadi menjelaskan semuanya meskipun konklusinya masih nggak jelas dan berulang-ulang. Presents relevant main idea, but some may be inadequately developed. Jadi menjelaskan ide utamanya meskipun kadang pengembangannya belum terlalu bagus gitu atau unclear, nggak terlalu jelas. Nah itu udah dapat 6, kita bikin error kayak tulisan kita tumpang tindih, kita sering ulang-ulang kata, penjelasan kita kurang jelas, itu masih dapat 6 teman-teman. Tapi kalau misalkan mau dapat 7 di atasnya, nah udah nggak ada ininya. Kalau di 7 addresses all part of the task. Kalau di 6 addresses all part of the task, although some parts may be more fully covered than others. Kalau di sini dan nggak ada although-nya, ya emang harus cover semua gitu. Task the response. Nah, yang ini masih ada. Yang ketiga, but there may be a tendency to overgeneralize or supporting ideas may lack focus gitu. Dan setiap band score ada keterangan. Kalau di 6 ya saya yakin untuk nyampe ke 6 itu di level intermediate itu akan lebih cepat daripada kita menaikin lagi ke advance seperti itu. Karena error-error masih dimaklumi di band scripter 6. Kemudian type of writing itu di sini ada proposal or idea task, opinion task, discuss both view and reach your opinion. Meskipun ada idea task atau proposal task, ini juga sifatnya opini. Bedanya proposal ini lebih ke penyelesaian masalah, kalau opini ini cuman menjelaskan masalah. Structure-nya ada 4 paragraf ya. Yang pertama introduction, kemudian body paragraph ada 1 dan 2, kemudian conclusion. Jadi itu ada uh, 3 bagian kalau disingkat. 1 introduction, 2 body paragraph 1 dan 2, yang ketiga conclusion. Tapi kalau ini ditulis body paragraph 1 dan 2 itu terpisah. Dia ada 4 paragraf di writing task 2. Ini contohnya seperti ini, lebih simple banget. Nggak ada gambar, di situ, kayak di writing task 1, kita cuma dikasih semacam istilahnya question. Some people think that a person improves intellectual skill better when doing group activities. To what extent do you agree? Use specific detail and example to explain your view. Nggak ada gambar, kita nggak disuruh jelasin. Seperti halnya task one, kita cuma dikasih kayak gini. Jadi orang-orang berpikir bahwasanya seseorang itu meningkatkan intelektual skill, kemampuan intelektual itu lebih baik, better when doing group activities. Lebih baik ketika melakukannya dalam aktivitas grup gitu. Terus kemudian ditanya kita, to what extent do you agree or disagree? Seberapa jauh sih kamu setuju dan nggak setuju gitu? To what extent do you agree gitu? Seberapa jauh kamu setuju? Use specific detail and example to explain your view. Nah, di sini kita mengarang bebas istilahnya. Nah, mengarang bebasnya tapi dalam koridor penilaian di band descriptor. Jadi karangan kita itu harus memenuhi task response, menjawab semua pertanyaan, harus logis, harus tertata, harus tensisnya tepat, dan seterusnya.
Nah, ini bagian introduction seperti keterangan di atas ya. Ini bagian body paragraf 1, body paragraf 2, dan body paragraf ketiga atau conclusion seperti itu. Nah, itu kemudian udah. Kemudian let's practice. Jadi di sini let's practice. Mari kita practice. Gitu. Docs IELTS writing. Oke, ini semua di IELTS preparation, introduction. Ya sudah semua mungkin mau ditanyakan teman-teman di IELTS writing. Jadi apa sih yang akan kita pelajari nanti ketika di kelas IELTS writing itu? Yang pertama pasti kita akan belajar tipe-tipe soal ini. Yang kedua pasti kita belajar bagaimana sih bikin introduction seperti ini, bikin overview. Karena kalau kita lihat ini banyak banget data kan, persentasenya di sini banyak. Dari Turki aja ada 3, sampai Irlandia ada 5 negara. Kemudian setiap negara pegang 3. 5 kali 3 ada 15, ada 15 data. Dan kita bikin overview cuman sesingkat ini gitu. Maksudnya gimana? Karena ini adalah gambaran umum kan gitu. Jadi kita belajar sih gimana bikin overview dan manajemen waktu terutama di situ. Oke, gimana teman-teman? Apakah membuat teman-teman menjadi lebih pusing? Ya, semoga tidak. Kita berproses pelan-pelan. Nah, karena ya, silahkan. Jadi kita itu dibuat empat dua itu terkait dengan idea ya. Eh, mohon maaf, Miss, bisa ini apa? Mikrofonnya agak dideketin kurang kurang. Ya, Oh, halo, ya, halo. halo, Ya, halo, Miss. Udah better? ya, halo, Iya, halo. sudah ya. Hmm. Maksud saya itu kan yang di writing task tuh, itu kan yang susahnya itu waktu kita generate idea berdasarkan apa namanya question ya. Nah, kan itu kan besar tuh, karena kan kalau yang di situ kan ada yang types questions itu opinion, discussion, kemudian advantages, disadvantages, cause and effect, dan direct questions-nya itu. Nah, topik itu kan sangat beragam nih. Ya. Itu yang kadang, kadang kita tuh apa namanya, kalau ini ya, kalau topiknya, kalau misalnya, apa namanya, kalau topiknya agak gampang atau kebetulan kita pernah baca, itu enak sih untuk generate idenya. Yang jadi susahnya itu kalau pas yang sama sekali kita tidak pernah baca atau kita tidak pernah terpapar dengan materi itu terus dia muncul gitu. Hmm. Nah, jadi sekarang itu pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi soal seperti itu dan bagaimana menggali ide karena ini kan cuma 40 menit nih gitu. Hmm. Nah, Oke, terima kasih Miss Selfie. Ya, benar yang dikatakan Miss Selfie tadi ya. Memang banyak kadang kita dapat agree and disagree, advantages and disadvantages, discuss both views dan lain sebagainya. Dan itu questionnya itu pertanyaannya itu ya pertanyaan yang mungkin agak agak tricky ya. Kayak misalkan pemerintah itu membangun sebuah museum gitu dan museum itu dibangun dari pajak. Sedangkan orang-orang yang lainnya berpikir bahwasanya uang pajak ini seharusnya dipakai untuk membangun sekolahan kan kayak gitu. Nah,
Gimana pendapat kalian mengenai peristiwa ini? Diskusikan kedua sudut pandang. Misalkan kayak gitu kan kita bingung nih. Aduh, misalkan saya jurusan kesehatan, tapi saya disuruh menjelaskan mengenai pajak untuk umum gitu. Nah, akhirnya di situ kita merasa tidak menguasai materi dan susah memberikan opini begitu. Nah, kabar baiknya kalau misalkan di IELTS Writing Task 2 kita nggak perlu memberikan sebuah opini itu yang benar-benar akurat seperti halnya di kenyataan. Kita bahkan bisa mengarang bebas selama karangan itu terorganisasi dengan baik dan logis, bahkan dalam bentuk data. Misalkan kita karang aja nih, di Indonesia itu jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 1.500 termasuk di daerah terpencil gitu. Sedangkan jika kita bandingkan di Singapura yang notabene negaranya lebih kecil, itu fasilitas pendidikan udah mencapai 2.000 termasuk laboratorium komputer, laboratorium kimia dan biologi. Nah, kita nggak tahu nih data sebenarnya itu memang seperti itu atau enggak, tapi selama kita bisa merangkai kata menjadi suatu hal yang logis, nah, yang menilai itu nggak pernah mengecek. Nah, ini bagusnya di sini. Penilai itu nggak pernah mengecek apakah data yang kalian pakai itu valid atau enggak. Apakah kalian itu bohong atau kalian itu jujur, itu nggak dicek gitu sama eh, asesmennya gitu, sama asesornya itu nggak dicek. Bagusnya di situ. Jadi yang benar-benar dicek adalah ketika teman-teman menggunakan kata, ketika teman-teman menggunakan tenses, itu yang dipakai sehingga ide itu bisa dilatih dalam metode brainstorming. Kayak kita ngelisting, ini ada masalah bangunan, kita listing aja apa yang berhubungan dengan bangunan. Misal kayak tempat parkir, terus lahan hijau, terus tempat buat orang jalan, tempat untuk berlalu lintas. Nah, kita melatih ide itu dengan ngelisting seperti itu. Misalkan kita ngomong soal kesehatan atau rumah sakit, apa yang berhubungan dengan kesehatan rumah sakit, pasien, dokter. Nah, itu adalah latihan untuk menggali ide. Ketika mungkin kita kesusahan untuk mencari ide yang nyata, kita bisa ngarang. Bahkan mengarang data tadi yang saya sebutkan ya, dalam bentuk angka, itu nggak akan dicek validitasnya. Yang dicek adalah bagaimana kita menghubungkan setiap kata itu logis, bagaimana kata yang kita gunakan itu tepat, ya. Kayak misalkan car, moving car gitu. Misalkan kita menjelaskan sebuah mobil bergerak, itu menggunakan speed atau pace gitu. Misalkan pace artinya juga kecepatan gitu. Speed juga artinya kecepatan. Tapi apakah kita menggunakannya pace gitu untuk mengukur kecepatan mobil bergerak? Nah, itu yang dinilai. Jadi mau kita karang ini mobil bisa jalan sampai 300 kilometer itu nggak masalah. Asalkan itu logis dan kalimat yang mendukungnya itu terorganisasi dengan baik gitu. Meskipun datanya kita karang gitu. Karena yang dinilai bukan validitas idenya ya, bukan orisinalitas ide juga. Yang dikarang adalah bahasa yang kita gunakan. Itu mungkin Miss Selfie yang bisa saya sampaikan. Menyambung nih, Mas. Ya, silakan. Maksudnya gini, um, for the next course itu, kan kita kan nanti how to write introduction, kemudian namanya overall-nya, kemudian body paragraf 1 sama body paragraf 2. Nah, um, kalau kedalaman course ini sampai di mana? Apakah kita melihat how to establish it, kemudian grammar-nya juga, kemudian wide range of vocabulary, kemudian bagaimana ya supaya kita tidak repetitif similar pattern for the structure
untuk kita write-nya itu Kak. Apakah Betul. itu juga dilihat ya? Oke. Terima kasih Miss Selvi. Ada lagi yang mau disampaikan? Maksud saya ini, saya bertanya, maksudnya Iya, ini kan hari ini iya kan kita Miss ya. introduction nih, introduction untuk writing class kan. Hmm. Nah, untuk kelanjutan dari kelas writing ini, kalau misalnya kita sudah masuk pada course yang sebenarnya itu, apakah writing kita itu akan dicek misalnya, oh ini kita harus establish Hmm. apa namanya introduction, overallnya seperti ini, body 1 seperti ini, body 2 seperti ini, termasuk mengecek grammar dan kemudian mengecek itu pola kalimat kita supaya tidak Ya, repetitif. Itu ya, kah? Nanti iya, di ya. dalam course selanjutnya. Oh ya, ya Miss Selvi. Jadi ini saya izin untuk menjelaskan sedikit soal course itu. Karena kita ada dua paket sih sebenarnya, paket listening reading sama writing speaking, dan itu kita batasi tujuh orang satu kelas, dan nggak tahu kayaknya udah ada 6 atau bahkan 7, tapi sepertinya ada beberapa skill yang belum diisi. Nah, alasan kenapa dibatasi 6 atau 7 seperti yang Miss Selvi tadi jelaskan ya. Jadi kita nanti bakal mengevaluasi progres per individu. Jadi kalau misalkan kebanyakan lebih dari 7 itu bakal sulit gitu. Jadi kan enak, misalkan kita kasih nih materi di kelas atau bahkan kita ngasih PR ya. Kan kalau misalkan ada 7 anak, kalaupun kita evaluasi satu-satu itu nggak banyak makan waktu. Kalau misalkan di sini di program itu kita ngambilnya sebanyak-banyaknya student, itu yang dikhawatirkan adalah efektivitas dari kelas tersebut. Nah, seperti yang Miss Selvi tadi tanyakan, jawabannya adalah iya, Miss. Jadi nanti kita koreksi per individu seperti apa penggunaan grammarnya, bagaimana develop idenya, mulai dari introduction, overview, sampai body paragraph, itu akan dipantau secara individu. Makanya satu kelas maksimal 7 orang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Miss Selvi. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup untuk pertemuan kita. Ya, baik, Mas. Kalau dari saya, Mas, Ya, kalau menurut pengalamannya, Mas, kita kerja tas 1 dulu atau tas 2 dulu, Mas, yang lebih bagus, Mas. Terima kasih, Mas. oke, terima kasih Bu Afrona ya, Bu Afrona. Kalau pengalaman saya itu kalau bicara pengalaman berarti nggak bisa dipisahkan dengan personality. Kalau saya orangnya itu tetap memprioritaskan yang lebih besar, Bu. Jadi kalau kita bandingkan tas 1 dan tas 2 ini yang pertama, dia penilaiannya 60%. Sedangkan task one ini cuma 40%. Kalau misalkan kita bisa menjawab task two aja dengan baik dan benar gitu. Misalkan kita bisa nyampe 100% ya, kita bisa nyampe di band score 9 gitu, cuman di task two doang. Itu kan berarti dari 9 ini ya kira-kira kasarannya kita ambil 40 lah, 40% lah. Kita ambil 40%-nya lah. Kita udah dapet band score 5. Misalkan seperti itu. Misalkan kita bisa jawab satu dengan baik dan benar tanpa kita ada kasuan sama sekali, itu kita bisa dapat 5. Seperti itu. Kalau kita tambah dengan taswan-nya mungkin agak-agak jelek lah ya taswan kita, sehingga cuma dikasih skor 2 gitu. Kita dari 5 ini naik ke 7 seperti itu. Jadi kalau pendapat saya kerjakan dulu tas 2-nya.
Saya kerjakan dulu task 2-nya, baru saya kerjakan task 1-nya. Oh, pengalaman saya seperti itu, Ibu Afrona. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Bu Afrona. Ya, untuk academic writing memang seperti itu ya, task 2 dulu. Tapi kalau untuk general training kita nggak terlalu disuruh untuk mendeskripsikan data. Kalau general training agak melebar ya. General training kita suruh bikin surat sih, disuruh bikin surat. Itu mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk introduction ya, trial class writing malam hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tanya di grup. Jadi kita kan ada grup free trial dan kita bikin grup itu untuk sharing. Jadi misalkan ada pertanyaan yang mungkin bisa di-sharingkan, itu bisa ngetik di grup, nanti dari teman-teman guides bakal merespon seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait program, nanti bisa menghubungi Miss Farah bagian programnya. Jadi bisa ditanyakan detailnya seperti apa. Terus yang mau ambil IELTS ini penting dianalisis dulu. Jadi kita ini tujuannya untuk pendidikan, untuk kerja, atau untuk dua-duanya, ditentukan apakah saya akan mengambil akademik IELTS atau apakah saya akan mengambil general training. Jadi itu benar-benar didiskusikan dengan diri sendiri ataupun orang lain yang mungkin berpengalaman terkait dengan itu, apakah ketika saya tertarik dengan IELTS saya butuh di academics IELTS atau di general training seperti itu. Ya, pesan saya tetap semangat dan sehat-sehat selalu menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Masih. Ya.